Saya jadi tukang penjaga toilet. Apa sih yang saya lakuin? Saya nggak jagain toilet. Saya cuma tulis kata-kata kecil di depan toilet. Kencing sendiri, bayar sendiri. Beol sendiri, bayar sendiri. Saya nungguinnya di mana? Di musola terminal kayak gitu. Orang lain jagain 70.000. Ini ada orang nggak jagain 400.000. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua dewan belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Dudi. Ya teman-teman, ini waktu saya ngupload yang viral-viral itu di TikTok. Ya di sana kan saya upload nih, ada yang Yusuf Mansur itu katanya mau beli pabrik Boeing dan lain-lain lah intinya. Intinya tentang kebanggaan dia. Nah kebetulan itu di satu video yang emang di sana itu teringat dengan video lama saya. Oh di sana Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya dia mendapat hadiah jam senilai kurang lebih 1,5 juta ya, itu kalau nggak salah, nanti cek sendiri videonya. Nah teman-teman, ini saya cuma agak heran nih sebenarnya dari omongan Yusuf Mansur ini sebenarnya logis nggak sih pada tahun itu gitu. Nah kalau di tahun diruntut kita tahun 99 ya, tapi sebelum kita bahas itu kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk check it out. Tapi bener. Saya tadi cerita tuh pagi ketika saya menjadi tukang penjaga toilet. Ini menjadi kisah terakhir. Karena setengah jam saya pengen dialog sedikit sama teman-teman semua. Saya jadi tukang penjaga toilet. Apa sih yang saya lakuin? Saya nggak jagain toilet. Saya cuma tulis kata-kata kecil di depan toilet. Kencing sendiri, bayar sendiri. Beol sendiri, bayar sendiri. Saya nungguinnya di mana? Di musola terminal Kalideres. Saya ngaji aja. Saya ngaji aja di situ. Ya liatin depan. Amazing. Sampai saya dapat hadiah waktu itu jam tangan seharga 1,5 juta tahun 99. Ya, jam tangan seharga 1,5 juta buat penjaga toilet. Oh keren banget. Kenapa? Karena yang punya toiletnya bingung. Orang lain jagain 70.000. Ini ada orang nggak jagain 400.000. Kev, Quran luar biasa. Subhanallah. Akan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Tidak menjaga toilet, luar biasa. Jangan ditiru ini. Ibarat kata warung nggak perlu dijaga, jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung-tanggung jadi masalah. Ada satu episode begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah, karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Bingung dia. Saya saksi hidup yang masih hidup, Bu, Pak, adik-adik semua dirahmati Allah. Adik-adik nih, Masya Allah, tadi ada 30 juz, ada yang 25, 20, 15, 10, 5. Anda semua mulai ikuti tuh Banda Aceh menghafal 1 hari 1 ayat. Kalau enggak naik hidup kalian semua di masa depan, bukan Quran namanya. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang.
Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong. Mana mau dia? Nungguin Quran. Saya jagain Quran. WC saya serahkan sama Allah. Saya sibukkan diri saya dengan Quran. Hasilnya 700.000, 800.000, 1 juta. Sampai bingung yang punya toilet. Ini kamu apa? Amalannya apa? Wiridannya mana? Kiai kamu di mana? Gitu. Disangkanya saya berdukun. Saya bilang, bang, hafalin Quran, bang, hafalin Quran. Murojaah Quran, saya jagain Quran. Suatu hari abangnya datang. Ngelihat bener nggak nih si Yusuf nih emang nungguinnya tidak di depan WC tapi di musola. Dia lihatin bener. Enggak, saya nggak nungguin, bener-bener nggak nungguin. Tapi begitu dihitung di malam hari 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80, 100.000 kan 10% tuh. Saya bagi dua sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya, bagi dua. Amazing. Sampai saya dapat hadiah waktu itu jam tangan seharga 1,5 juta tahun 99. Ya, jam tangan seharga 1,5 juta buat penjaga toilet. Oh, keren banget. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400.000? Sesuatu yang unbelievable. Begitu dihitung di malam hari 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80. Kok bisa 300-400.000? Sesuatu yang unbelievable. 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Oke, gitu ya teman-teman, itu videonya. Jadi pada tahun-tahun itu ya, kita akan melihat nih gaji UMR di tahun 99. Oke, jadi teman-teman di tahun 1999 berdasarkan ini, di sini ada Jakarta BPS ya, ini BPS ya, ini kalau data resmi. Jadi ya ini kan kita tahu ini badan survei ya, ini pemerintah. Di sini di tahun 99 disebutkan ini UMR provinsi minimum. Nah, di sini UMR, di sini ada upah minimum provinsi dan inflasi di DKI Jakarta 199 sampai 2021. Ini berarti datanya belum lama ya. Di sini dituliskan tahun 99 231.000 teman-teman. Jadi saya cuma berpikir begini ya. Kalau ya pendapatan WC umum di tahun itu, saya katakan di tahun itu mencapai UMR mungkin bisa logis sih, tapi kalau misalkan sampai 700 sampai 800.000 itu perharinya ya, itu agak nggak logis teman-teman. Karena ya sekali lagi bahwasanya teman saya itu kebetulan anak yang punya WC umum di beberapa kota gitu pada saat saya masih kuliah. Jadi saya tahu persis, dan saya kuliah kan di ya tahun 2000-an kayak gitu lah. Itu orang kaya dan itu seharinya besar gitu. Tapi kalau misalkan itu menghitung UMR, saya rasa itu agak berlebihan sih sebenarnya kalau misalkan dia itu mendapat hadiah 1,5 juta. Ya, itu harga senilai 1,5 juta ya. Jadi dia mendapat hadiah jam senilai 1,5 juta, itu berarti sekitar kalau 250 aja ya, 250 aja itu berarti 6 kali lipatnya gajinya. Kayaknya itu mustahil ya. Nah teman-teman, ini saya jadi berpikir ya, apa iya gitu gaji ada bos gitu sebaik itu menggaji, mungkin akan lebih baik dikasih uangnya gitu, misalkan gitu 1 kali gaji gitu ya, misalkan itu kan lebih logis ya. Ini ya saya nggak tahu, tapi dari semua jadi hadiah ini yang jadi pertanyaan adalah, ini omongan di Mansur ini yang benar yang mana? 300-400.000 atau 700.000 atau 800.000 ini yang mana? Ini nggak ada konsisten. Nah, sang legenda ini bicaranya nggak konsisten. Ini menunjukkan ketika dia berbicara nggak konsisten, ini menunjukkan bahwasanya
apakah pengalaman itu, ini pertanyaan aja, apakah pengalaman itu dirasakan secara pribadi atau itu karangan cerita saja, agar teman-teman di sini suruh rajin sedekah gitu, agar pada saat kegiatan itu pada sedekah gitu. Atau dia itu, ini kan pertanyaannya, atau dia itu pingin dianggap wali. Nah, ngomong-ngomong wali teman-teman, sebenarnya Yusuf Mansur ini kayak pingin dianggap wali sebenarnya. Ini dari cerita-cerita Yusuf Mansur gitu, pinginnya kayak gitu. Itu ada di video saya, di video short gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat ya lihat sendiri. Dan selalu ya ada berkaitan dengan seperti itu. Oke, tapi terlepas daripada itu ya, kita jadi mengetahui bahwasanya ceritanya kalau orang ya bercerita tentang dirinya, pengalaman dirinya, sekalipun ada perbedaan sedikit, itu nggak melenceng pada pokok pembahasan, nggak melenceng pada pokok perkara hitung-hitungan, nggak mungkin. Jadi itu kayak mustahil gitu. Misalkan sekarang bercerita saya pendapatannya pada tahun 2000, misalkan saya pada tahun 2000 saya itu misalkan ya waktu saya kuliah saya udah jualan misalkan pendapatan saya pada waktu itu 100.000. 2025, 2026, 2027, 2028 itu saya akan cerita ya nilainya akan segitu. Kalaupun melenceng itu ya sekitar 150-an lah. Paling kayak gitu, nggak nyampe dari 200 atau 300, dari 300, 400 sampai 700, 800 ribu. Karena teman-teman pendapatan 80.000 aja sehari, kalau kita hitung kali 10 itu 80 itu 800.000 teman-teman. Pada saat tahun itu kita logikanya berpikir aja, ini berapa kali UMR gitu. Kalau 250 ini sekian kali UMR. Itu dengan pendapatan gaji segitu aja, misalkan ya gaji segitu aja, saya rasa orang ini nggak mau keluar kerja dari situ deh. Kenapa? Karena itu fantastis pada tahun itu gitu. Oke, jadi teman-teman paham ya dengan omongan saya. Intinya, di mana ada pekerjaan yang memang penghasilannya sangat besar, ya pada saat itu memang fantastis nilainya gitu, dengan nilai jutaan. Saya rasa orang itu nggak akan keluar gitu. Agak aneh juga gitu, karena setahu saya orang yang udah bekerja di PNS yang gajinya, saya nggak katakan besar ya, yang gajinya cukup untuk keluarga, itu juga pada betah itu. Ya pasti ada 1-2 keluar lah, tapi itu tetap aja pada betah daripada dia harus mencari lagi usaha yang memang merepotkan dirinya gitu. Karena belum tentu kalau pas dia kerja di tempat lain atau dia usaha lain belum tentu berhasil. Makanya banyak para PNS yang ujung-ujungnya setelah dia pensiun ya dia mengandalkan uang pensiunnya aja gitu, karena dia nggak mau ngambil risiko. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita. Oke lah, begitu ya teman-teman. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gue daftar deh jadi penjaga toilet.